Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Ya. Kita bersyukur hari ini kita kembali bisa merayakan hari Pentakosta. Ada beberapa hari yang luar biasa, hari yang menjadi di mana menjadi kalender gerejawi di negeri kita Indonesia, yaitu hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, hari Paskah kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan hari ini kita semua umat Kristen gereja Tuhan merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu, kasih salam selamat hari Pentakosta. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, berbicara tentang Pentakosta, maka kita diingatkan tentang yang namanya kuasa. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari, di mana tema firman Tuhan kita saat ini adalah terima kuasa. Ada 4 hal yang kita pelajari secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kuasa untuk menaklukkan bumi. Kejadian 1:28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasalah dalam ayat ini dari bahasa aslinya Bapak Ibu disebut dengan kata rada, yang artinya mendominasi. Di dalam International Standard Version diterjemahkan dan kata be master. Jadi dalam konteks ini manusia diberi otoritas dan oleh Allah untuk menata dengan baik. Menata apa Bapak? Menata ciptaan Allah yang ada di dalam dunia ini dengan sebaik mungkin. Kita diberi kuasa, diberi mandat oleh Allah untuk menata ciptaan Allah yang Allah sudah ciptakan dengan perkataan sungguh amat baik. Tapi jadi pertanyaan, mengapa di sana sini terjadi banyak hal yang merusak tatanan Allah, ciptaan Allah, diawali di mana manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa telah merusak ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Akibat dosa kita lihat maka manusia hidup di dalam keserakahan dan sebagainya. Mengapa ada banyak bencana alam bisa terjadi di dalam dunia ini? Jawabannya adalah karena ada keserakahan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Manusia merusak tatanan ciptaan Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena keserakahan, karena untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang mereka butuhkan, sehingga tatanan ini menjadi rusak. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, Allah memberikan kita mandat, Allah memberikan kita kuasa, Allah memberikan kita otoritas untuk menata dunia ini, ciptaan Allah yang baik. Hari ini kita diingatkan, kalau Bapak Ibu dipercayakan Tuhan untuk memiliki suatu perusahaan, pergunakanlah otoritas yang Tuhan berikan untuk bisa menata perusahaan kita dengan baik. Kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan, kita jadi seorang karyawan, kita bekerja, biar kita mau menata pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita tata rumah tangga kita dengan sebaik mungkin. Termasuk kita pun menata pelayanan pekerjaan Tuhan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena dari semula Allah sudah memberikan kita otoritas, mandat, kuasa untuk menata dunia ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, dari semula Allah menciptakan manusia, Allah kasih kita kuasa untuk menaklukkan bumi ini. Yang kedua, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita baca ayat yang terkenal yaitu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Kata kuasa ini menggunakan kata exousia, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Alkitab berkata kita diberi kuasa untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Tentunya anak-anak Allah yang hidupnya berkualitas, yang hidupnya bernilai, yang hidupnya berkemenangan di dalam Tuhan. Kita dikasih kuasa oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Dimampukan untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Tapi sayang Bapak Ibu Tuhan, kadangkala kita lupa status hidup kita. Status hidup kita adalah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu, ini kita nih anak-anak Allah. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, status kita dirubah. Kita menjadi anak-anak Allah, dimampukan untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah, dimampukan untuk bisa hidup sebagai orang yang berkualitas, orang yang punya nilai dalam hidup. Tidak sekedar kita hidup, tapi kita dikasih kuasa untuk jadi orang Kristen yang hidupnya berkualitas dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Ingat status ini Bapak Ibu. Kita dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang wartawan atau jurnalistik dari majalah Life bernama William Miller mengunjungi ilmuwan terkenal di rumahnya di New Jersey. Wartawan itu didampingi putranya Pat Miller. Pada kesempatan itu William menginginkan agar Einstein, ilmuwan tersebut namanya Einstein, Albert Einstein, memberikan nasihat kepada putranya untuk bimbingan dalam hidup. Kemudian Einstein menanggapi keinginan itu dengan sebuah nasihat kepada Pat Miller. Dia berkata, maaf Bapak Ibu saya mengutip kutipan dari bahasa Inggris yang berkata, try not become a man of success, but rather try to become a man of value. Einstein memberi nasihat kepada anak jurnalistik yang bernama Pat Miller itu dengan berkata, cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tetapi jadilah seorang yang bernilai. Einstein Bapak Ibu, seorang ilmuwan terkenal di dunia, menasihatkan seorang anak jurnalistik yang bernama Pat Miller. Dia berkata, cobalah tidak untuk menjadi seorang sukses, tapi jadi seorang yang bernilai. Kenapa Bapak Ibu? Orang bernilai dapat dikenali dengan bagaimana ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan, bukan hanya untuk diri sendiri atau keluarganya sendiri. Dia berkata, melainkan juga untuk orang banyak. Jadi orang yang bernilai adalah orang yang memberikan hidupnya, kebaikan hidupnya, kemanfaat hidupnya, bukan hanya untuk diri sendiri atau keluarga sendiri, tapi untuk banyak orang. Perhatikan statement ini Bapak Ibu, orang bernilai mungkin tidak memiliki tidak banyak, tetapi ia memberi banyak kepada orang lain. Orang bernilai mungkin gak kaya, hidupnya cukup, mungkin hidupnya sederhana, tetapi dia banyak memberi kepada orang lain. Artinya dia kaya dalam hal kebaikan. Dia kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Tuhan, Yesus pernah berkata, buat apa kamu punya isi seluruh dunia, tapi kalau jiwamu binasa. Biarlah hari ini kita diingatkan, kita rindu status hidup kita sebagai anak Allah dimampukan untuk bisa hidup bernilai, berkualitas, jadi berkat buat banyak orang. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Satu kali Bapak Tuhan,
Bapak Ibu kenal mungkin seorang komedian terkenal di dunia. Ini zaman dulu jadul. Namanya Charlie Chaplin. Namanya si Chaplin. Charlie Chaplin. Kumisnya segini Pak. Potong. Satu kali Charlie Chaplin waktu masih usia remaja, ya menjelang remaja, dia diajak ayahnya nonton sebuah sirkus. Dengan senang dia pergi sama ayahnya, lalu dia antri bersama ayahnya untuk membeli tiket mau nonton sirkus. Di depan dia dan ayahnya ada seorang bapak dengan ketiga anaknya. Ketika bapaknya itu mau beli karcis, Bapak Ibu, tiket masuk, tiba-tiba dia jadi kebingungan. Kenapa? Ternyata uangnya tidak cukup untuk bayar tiket, bayar tiket masuk. Kenapa? Dia mesti beli 4 tiket. Rupanya ayah Charlie Chaplin tahu keadaan itu. Lalu dia rogoh uangnya di kantongnya. Lalu dia jatuhkan di belakang si bapak itu. Lalu dia tepuk pundak bapak itu. Pak, kasih tahu ada uang di bawah. Rupa itu bahasa isyarat. Ambil uang itu. Ada uang di bawah. Lalu bapak itu diambil uang itu. Lalu dia beli tiket dan dia masuk nonton sirkus. Lalu ayah Charlie Chaplin bilang begini sama Charlie Chaplin. Nak, kita pulang. Loh, kan tadi kita mau nonton sirkus. Uang yang tadi kita siapkan untuk beli tiket, ayah telah kasih kepada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Saat itu, Charlie Chaplin mengalami satu pengalaman yang indah. Dia berkata, itu pengalaman yang indah yang saya alami bersama ayah saya. Dia berkata, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kalau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Bisa bernilai, bermanfaat buat orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Status hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita dikasih kuasa. Tuhan ingin kita menggunakan kuasa itu. Menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang diberi kuasa untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa jadi berkat, amin. Meskipun kita tinggal di Japos, tahu Japos? Jakarta pojok sekali Bapak Ibu. Ya, kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, yaitu kuasa untuk menaklukkan iblis. Kuasa untuk mengalahkan iblis. Lukas 10, 18, 19. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat ini jangan disalahgunakan Bapak Ibu. Kalau Ibu salah gunakan, kita bisa konyol. Kita ketemu ular, kita coba-coba, injak-injak tuh ular. Kalau digigit ular, dipatok ular, kita mati, itu namanya mati konyol. Sampai yun kalajengking. Ayat ini diperuntukkan Tuhan untuk kita menggunakan kuasa ketika kita sedang dalam keadaan suatu keadaan di mana kita mungkin sedang menginjil, melayani atau dalam keadaan terdesak. Kita dikasih kuasa. Dan kita lihat Bapak Ibu, ular dan kalajengking itu adalah simbol gambaran dari musuh yaitu iblis dan roh jahat. Kita dikasih kuasa untuk mengalahkan iblis dan roh jahat. Amin. Ingat Bapak Ibu, kuasa iblis itu punya wilayah teritorial seperti di dalam pemerintahan negara kita. Itu menurut Bapak Ibu dalam keadaan istilahnya itu pemetaan rohani Bapak Ibu. Maka iblis itu punya wilayah teritorial. Jadi setan Jakarta Pusat tidak sama dengan setan Jakarta Barat Bapak Ibu. Dia punya wilayah kekuasaan. Paling dia bisa kirim WA. Setan di Jakarta Barat kirim WA.
kasih tahu jemaat di GB Gunung Sari di sini. Kalau lagi ibadah, lagi pujian penyembahan jangan masuk karena ada kuasa. Tapi waktu saat dengar firman Tuhan, kamu boleh masuk nyelinap. Ngapain? Kamu bawa kipas kecil. Kamu kipas-kipas mata yang dengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ngantuk semua. Alias soimuk bahasa Jermannya, Bang. Sehingga firman Tuhan gak bisa didengar. Nah, tapi kita bersyukur, Ibu Bapak Tuhan, kita diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Amin. Dengan roh-roh jahat. Bapak Ibu, kita dikasih kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu malam-malam bangun, mau kencing ke kamar mandi, mungkin agak jauh, tempatnya agak serem-serem dikit, jangan takut. Bapak Ibu, meskipun berinding-berinding dikit, nggak apa-apa. Ya, kita dikasih kuasa, amin. Kalau lewat kuburan jangan takut. Lalu kita ngomong numpang-numpang anak babi mau lewat, Tuhan tersinggung Bapak Ibu. Kita anak Tuhan, anak Allah. Ya, kita dikasih kuasa untuk apa? Mengalahkan iblis, amin. Mengalahkan kuasa setan. Kita dikasih kuasa. Bapak Tuhan, ada satu tempat pelayanan di Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Nun jauh di sana. Jaraknya jauh Bapak Ibu. Lewat darat bisa 3 jam, 4 jam. Dari situ naik lagi perahu kecil. Lewat sungai kira-kira 3 jam. Bayangkan Bapak Ibu. Tempatnya nun jauh di sana. Ada hamba Tuhan alumni Petamburan diutus ke sana Bapak Ibu. Ketika dia pertama kali masuk di desa itu. Dia diserang oleh kuasa gelap. Oleh kepala dukun yang menyerang dia. Bagaimana caranya? Itu kakinya tiba-tiba mengeluarkan darah. Waduh, dia berjuang berapa hari. Dia bilang dia tahu ini adalah penyerangan kuasa kegelapan. Karena dia masuk injak desa itu. Waduh Bapak Ibu, dia berjuang dengan hal demikian. Dia berjuang tapi bersyukur. Kita punya Yesus yang berkuasa, amin. Yang sudah mengalahkan kuasa apapun yang dalam dunia ini. Beberapa hari dia bergumul. Tuhan berikan dia kemenangan. Tiba-tiba kakinya sembuh total seperti sedia kala. Lalu dukunnya bingung. Dia bilang, orang ini punya ilmu apa ini? Kok bisa lebih hebat dari saya? Dia datangi hamba Tuhan itu Bapak Ibu. Lalu akhirnya hamba Tuhan berkata, saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya punya Yesus Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa. Akhirnya dukun itu diinjili, terima Yesus, kemudian dibaptis. Bapak Ibu tahu, satu desa itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita lihat kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa apapun. Bahkan bukan satu desa, sekarang sudah 3 desa dimenangkan untuk Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa GBI, ya termasuk GB yang ada di Los Angeles di Amerika, sering mission trip ke sana Bapak Ibu. Ya, mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, kalau orang Dayak itu agamanya agama keharingan. Perpaduan antara animisme dengan kepercayaan-kepercayaan mereka Bapak Ibu. Tapi hari itu kita bersyukur Tuhan pakai hamba-hambanya yang diutus untuk apa, memberitakan Injil kuasa Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu, dapat mengalahkan kuasa iblis pada waktu itu. Dan saya percaya hari ini pun kuasa itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita pun dikasih kuasa untuk apa? Mengalahkan kuasa iblis. Amin. Kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat tersebut. Yang keempat, yang terakhir. Yaitu Bapak Ibu Tuhan, kita diberi kuasa untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi saksi Tuhan. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini menggunakan kata dunamis, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat memperkenalkan Kristus dan menuai jiwa-jiwa. Dalam konteks Kisah 1 ayat 8 ini, ada kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Ada tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita.
Ada tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan bisa nyatakan. Ketika kita mau apa? Menjadi saksinya Tuhan. Alkitab berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Untuk apa? Menjadi saksi. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk jadi saksinya Tuhan. Amin. Jemaat GB Gunung Sari dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Sehingga apa? Kuasa yang kita terima itu akan melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang menyertai setiap Bapak Ibu dalam rangka menjadi saksinya Tuhan. Ada tanda-tanda heran yang menyertai ketika kita melakukan pelayanan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Dia pertama kali buka GO Studio di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu kenal dulu seorang reverend dari Amerika bernama John Hartman. Yang membuka pelayanan namanya GO Studio. Nah GO Studio pertama dibuka di Kalimantan itu ada di Palangkaraya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di sana kalau pelayanan di sana harus betul-betul disertai dengan tanda heran dan mujizat. Kenapa? Karena kita berperang dengan kuasa-kuasa tersebut. Orang-orang Dayak masih punya ilmu-ilmu Bapak Ibu. Ya, satu kali hamba Tuhan ini pelayanan di satu kampung, satu desa di Kalimantan Tengah Bapak Ibu. Ternyata desa itu desa yang seperti terkutuk. Hidupnya susah. Bahkan banyak roh maut kematian. Diselidiki. Hamba Tuhan berdoa berpuasa miliki. Tuhan kasih tanda. Karena di tempat itu pernah dibunuh seorang misionaris di tempat itu. Dibunuh Bapak Ibu di tempat itu. Itu suatu desa seperti kena kutuk. Lalu hamba Tuhan itu berdoa. Ajak satu tim. Lalu mereka berdoa berpuasa memerangi tempat itu. Akhirnya desa yang seperti kena kutuk itu diubah oleh Tuhan. Yang pertama mereka minta ampun kepada Tuhan atas perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua mereka minta supaya tempat ini dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan berikan tanda heran dan mujizat. Sehingga tempat yang dulu, tempat yang miskin, tempat yang tidak kehidupan, bahkan ada banyak roh maut, diubah oleh Tuhan. Jadi ada tanda-tanda heran dan mujizat terjadi. Sehingga desa itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita dikasih kuasa oleh Tuhan. Untuk jadi saksi Tuhan. Untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Saya berdoa Bapak Ibu dipakai minimal di keluarga kita. Terutama keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Saya terus mendorong jemaat yang saya layani Bapak Ibu. Agar mereka mau berdoa untuk keluarga mereka yang belum mengenal Yesus. Ya. Karena saya tahu ada beberapa keluarga mereka yang belum mengenal Yesus. Saya bilang, Bapak Ibu mesti berdoa, menjadi saksi. Nanti Tuhan menyertai Bapak Ibu dengan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga keluarga kita dimenangkan oleh Tuhan. Dimenangkan untuk Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kita. Kalau kita mau bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Saya berdoa jemaat Gunung Sari. Kita semua mau bawa jiwa untuk Tuhan. Bawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Ya, kenapa? Kita dikasih kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat Amin. ini. Amin.
Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat mujizat terjadi sekarang ini. ini. Bapak Ibu, kita nyanyi tanpa musik. Nyanyikan lagu ini keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Kita rindukan, kita imani. Saat kita nyanyi, kita menikmati lawatan kuasa Tuhan. Kita menikmati zaman kuasa Tuhan. Datang dengan sakit penyakit, pulang kita disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang punya beban masalah diberikan kelepasan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, bagi babimu diduakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat Terus ini. Bapak Ibu, keluar dari dasar hatimu, nyanyikan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang Terus ini. katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Amin. mujizat Amin. terjadi Amin. di tempat ini. Amin. Curahkanlah Tuhan Curahkanlah kuasa-Mu. kuasa-Mu Tuhan, Ya Tuhan. mujizat terjadi sekarang. Mari dengan musik, curahkanlah. Curahkanlah Kuasa-Mu. Amin. Amin. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat Amin. terjadi Amin. di tempat Amin. ini. Amin. Tuhan, Curahkanlah Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah kami. kuasa-Mu Roh Kudus jamah kami kembali dimanapun kami berdiri dan mengangkat tangan. terjadi sekarang Amin. ini. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Curahkanlah Oh, haleluya. kuasa-Mu Tuhan, Amin, amin. mujizat terjadi di Amin. tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah Ya, kuasa-Mu ya. Tuhan, Amin. mujizat Terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Amin. Amin. Dalam nama Yesus. mujizat Dalam nama Yesus. di tempat Roh Kudus ini. jamah, jamah, jamah. Amin. 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 Kuasa-Mu Amin. Amin. Tuhan, Mujizat terjadi sekarang ini. Curah. Roh Kudus jamah setiap tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa dari Tuhan kembali. Dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Yang mengurapi kita, yang menyembuhkan segala penyakit kita, yang berikan kita kemenangan, kelepasan, pertolongan. Dalam nama Yesus, kami terima itu. Kami terima itu buat hidup kami. Amin. 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 Ya. Amin.
Amin, amin. Yes, amin. Ya, mujizat ya, terjadi amin. sekarang Sekali lagi. ini. Oh, curahkanlah. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mujizat Oh, Kau bekerja di tengah kami. Roh Kudus, Kau sedang bekerja di tengah kami. Amin, 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 amin. Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Amin. ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar mereka pulang menikmati kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan kuasa Tuhan. Bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, tolong seluruh jemaatmu yang hadir. Mereka boleh pulang dengan mendapat kemenangan yang baru, kekuatan yang baru, pertolongan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, itu terjadi buat hidup kami Tuhan. Tuhan, bangkitkan semangat jemaat-Mu. Bangkitkan roh mereka. Bangkitkan roh mereka terus. Mereka memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Pekerjaan usaha Tuhan berkati. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan sempurna. Serangan balik kami tolak, kami katakan dalam nama Yesus. Tidak mengenal kepada kami. Karena kami diprotek oleh kuasa Tuhan. Setiap celah yang masih terbuka, aku tutup dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati Pak Paulus Pujianto, istri, anak, mantu, cucu Tuhan berkati. Urapi pelayanan mereka. Suruh tim GB Gunung Sari, Engkau urapi, Engkau perlengkapi mereka terus dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami di tempat ini ada kebangunan rohani. Kami di tempat ini ada banyak jiwa dimenangkan, dituai untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Bangkitkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tolong gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.